Ada yang unik dari acara pendaftaran calon kepala daerah ke Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD. Di Goa, Sulawesi Selatan, calon kepala daerah datang ke KPUD dengan diiringi puluhan pasukan berkuda, bak seorang raja. Saking banyaknya massa yang hadir, sempat terjadi aksi saling desak-desakan antara para pendukung yang berusaha masuk ke kantor KPUD. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, calon wali kota dan wali kota Surabaya, Tri Risma Harini dan Wisnu Sakti Buwana mendaftarkan diri ke KPU Kota Surabaya dengan menaiki beca yang dihantar ribuan simpatisan partai yang mendukungnya. Kesan sederhana sepertinya menjadi gaya andalan koalisi pemerintah. Di Solo, Jawa Tengah, calon wali kota dan calon wakil wali kota FS Hadi Rudiatmo dan Purnomo menarik simpati warga dengan cara berpakaian ala petani dan naik sepeda ontel saat mendaftarkan diri ke KPUD. Kayak unik, calon kepala daerah saat mendaftarkan diri ke KPUD menjadi salah satu modal untuk memperkenalkan mereka ke publik. Semakin populer, maka kans mereka untuk unggul semakin besar. Tim Liputan, iNews TV. Pemirsa, adanya calon yang kurang dari kuota minimal 2 pasangan calon seolah membuktikan kembali kepada kita bahwa seringkali peraturan perundang-undangan itu nggak siap dengan realitas. Banyak hal deh, misalnya kalau di Jakarta urusan Gojek, urusan Uber itu nggak ada tuh aturannya, undang-undangnya, perdanya Gojek nggak diatur sebelumnya. Kemudian soal Uber juga bermasalah, nah, termasuk soal urusan pilkada ini. Mari kita tanya ke Bang Masinton. Kan kita membayangkan gini, oke, kalau tadi Pak Haryadi bilang dari awal kelihatannya udah ada rekayasa buat menjegal. Kira-kira partai mau ngapain kalau kayak gitu? Apakah tadi kan dibilang call-nya makin tinggi nih buat siapapun yang mau bertransaksi politik, ini kesempatan emas nih buat mendapatkan sebesar-besarnya. Ya tentu kan begitu kan, Bang? Kebetulan kan yang ngapainnya yang calon kepala daerahnya yang terkuat itu juga kadernya PDI. Sebelumnya juga pemilu sebelumnya itu juga di Bantul juga nyaris seperti itu. Nah, kemudian jadi PDI Perjuangan ya justru mengalah, kemudian mencalonkan calon lain yang bukan bupati incumbent tadinya. Nah, dalam situasi gini memang harus dicarikan jalan ininya ya, jalan keluarnya. Tapi dalam suasana kenapa sampai nggak muncul calon, menurut kita juga ini aneh. Kayak nggak siap berkontestasi juga, baik itu partai-partai politik yang sebenarnya bisa menggalang suara tadi dan memunculkan kadernya, kita juga ya terutama partai politik lah ya, itu juga harus menjadi kritik juga terhadap kita. Artinya atau begini, kalau ada kepala daerah kebagusan hasil kerjanya, maka hati-hatilah bahwa Anda nanti nggak punya lawan malah. Iya, ketakutan. Jadi jelek salah, bagus banget juga. Iya, jadi diakomodir sama undang-undang. Sebenarnya jadi persoalan takut kalah aja, kan gitu, takut kalah. Jadi nggak mau ngusung calon yang bakal dikira kalah gitu. Atau gini, ngapain bertanding kalau tahu bakal kalah, kan konyol, ngeluarin uang, rugi, ya kan Bang? Yeah, jadi kan orang pun realistis aja dong, makanya, masa bakar uang doang. Makanya harus ada keberanian tadi tuh. Umpama kayak pilkada 2007 lalu itu, 2012 lalu, pilgub DKI ya, semua survei itu Pak Pojibowo, semua partai ke sana. Muncullah PDI Perjuangan bersama Gerindra memasangkan Jokowi dan Pak Ahok pada saat itu. Ternyata bisa membalikkan keadaan tuh, mesin partai, partisipasi masyarakat calonnya nggak gitu. Berdua juga awalnya ya kan, kasusnya agak-agak berbeda. Maksudnya nggak berdua, toh lawannya kan saat itu bukan cuma Pak Jokowi awalnya, rame-ramean. Ini kan benar-benar Bu Risma nggak ada yang mau lawan. Mas Hanta, ini harus dibenerin apanya? Kaderisasi di internal partai politik atau undang-undangnya mesti mengakomodir, katakanlah kalau nggak ada mau lawan ya udah aklamasi aja. Bisa semuanya ya. Satu, ini catatan penting buat partai politik, fungsi rekrutmennya. Kaderisasi partai bermasalah. Masa sih tidak ada partai itu kader-kader terbaiknya? Berarti ada problem di sana. Saya setuju nanti tadi satu. Yang kedua, ada dari sistem, ada calon independen tetapi dibuka setengah hati. Begitu beratnya, syaratnya makin berat sekarang ya Mas Arief ya. Berat sekali, dan masa pendaftarannya itu dibedakan lebih awal. Kalau misalnya serempak, itu beda ceritanya menurut saya.
Ketika misalnya Kang Saan ditolak oleh partainya, ditolak oleh partai lain misalnya tidak mau mendukung, ada calon independen. Sementara sekarang kan sudah lewat. Nah yang ketiga memang fenomena terlalu kuatnya incumbent. Terlalu kuat incumbent sehingga incumbent mengambil semuanya. Tapi kalau situasi ini terjadi, incumbent bisa membuat calon boneka sebenarnya, lebih gampang. Tapi kan Beberapa mesti daerah. bayar, mesti keluar uang juga. Ya, akhirnya beruang, strategi siasat. kan? Nah, yang keempat, siasat juga karena takut kalah, bisa jadi caranya mereka tidak mencalonkan, atau sekalian ayo kita calon incumbent biar tidak ada lawannya. Dan yang kelima, menurut saya terakhir ada satu lagi, mekanisme sentralisasi di partai politik. Ditambah ada Golkar dan P3 sedang bermasalah, itu mempengaruhi batas kursi-kursi yang tersisa. Nah, sekarang itu datang ke KPUD harus menyertakan SK DPP. Banyak kasus terutama di Golkar, banyak yang mau maju sebenarnya, tapi tidak cukup partainya. Karena prosesnya cukup lama harus membawa surat DPP. Jadi banyak yang harus dibenahi. Cuma kalau jalan keluarnya tidak ada, seperti saya katakan beberapa kali bahwa ini pilkada kalah gaungnya dan kalah dengan pilkades. Pilkades itu ada jalan keluarnya, pilkada tidak ada. Nah ini yang menurut saya harus dipikirkan ya, mungkin paling ekstrim Perpu, seperti apa kondisinya. Karena dalam situasi apapun ini dirugikan, kasus Surabaya misalnya, diundur 2017. 2017 ternyata Ibu Risma sendiri ke 2018 misalnya. Tapi 6 walaupun hari. Kang Tapi Saan kan formalitas pesimis, aja. Kang Saan tadi Iya. pesimis. Nah, situasi begini kan dengan tidak ada kepala daerah definitif itu juga merugikan rakyat, mungkin masyarakat untuk mengambil kebijakan-kebijakan Tapi strategis. Kang Saan juga tadi kan menyampaikan bahwa ya kalau misalnya ada yang ketinggalan satu, yang harusnya pindah aja semuanya ke 2017 Ya, karena dalam konteks rombongannya yang ketinggalan satu itu nih, kan dalam yang kedua. kacamata nasional Indonesia Iya, bisa. betul. Tapi kita juga harus melihat dalam perspektif masyarakat Surabayanya, masyarakat di daerah itu tidak ada kepala daerah definitif. Itu menurut saya masalah. Setahun 2 tahun ada PLT. Nah mekanisme ini yang harus dicari jalan keluarnya. Tidak bisa juga kita menyalahkan KPU akhirnya kan gitu. Karena KPU pelaksana dari undang-undang. Kita akan melihat dulu data yang kami rangkum untuk 2016. disampaikan Jalan kepada Anda tengah. sebagai bahan pengetahuan bagaimana proses pilkada serentak yang nantinya akan kita ikuti 9 Desember. Jadi 2015, 2017, kemudian 2018, 2020, 2022, 2023, dan terakhir 2027. Nah tadi yang dimaksud bahwa kalau calonnya kurang dari syarat yaitu minimal 2 pasang, maka ikutnya yang ke belakang itu yang 2017. Dan itu menurut Kang Saan harusnya semuanya ikut ke sana gitu menurut Kang Saan. Kalau ke 2017 mungkin kelamaan PLT-nya. 1,5 Kan tahun. sebenarnya 1,5 tahun. Iya. Kemarin kan ada wacana, sebenarnya KPU sendiri di awal ketika membahas undang-undang itu kan kesiapannya di 2016 bulan Juni. Sehingga yang 2016 di semester kedua itu juga bisa ditarik ke Juni 2016. Jadi 2015 dengan 2016 itu bisa berbarengan Ketemu, pilkadanya, oke. ketemu kan. Ini kan nanggung nih yang 2017 itu kan Iya. cuman 67 daerah. 67. Kalau 67 daerah ditarik ke 2016 pertengahan. Jadi ngumpul semua ngumpul di di situ. situ semua. Oke. Jadi dan KPU secara ini menjadi lebih siap. Secara teknis lebih teknis. siap dan sebagainya. Tadi sudah disinggung sama Mas Hanta bahwa syarat yang buat independen itu dibuka tapi setengah hati. Tadi kita sudah tunjukkan betapa memang iya benar sih kalau dibilang masih setengah hati dibukanya. Kita akan lanjutkan saat lagi segmen terakhir, tetap bersama dengan kami di Talk to News. Iya memang